Kueku, kueku, makanan enak dari Tiongkok. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Kueku, yang didasarkan pada Kitab Mazmur pasal 144 ayat 12. Kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh subur pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Saudaraku, judul renungan hari ini tidak bermaksud sebagai woro-woro alias warta berita bahwa saya ini memiliki kue. Kata "ku" di sini bukanlah kata ganti milik, melainkan memang nama makanan. Kueku merupakan penganan yang berasal dari Tiongkok. Kue ini terbuat dari tepung ketan yang diisi kacang hijau, berwarna merah cerah dan berbentuk seperti cangkang kura-kura. Karena bentuknya menyerupai cangkang kura-kura dan berwarna merah, maka kue ini juga sering disebut sebagai kue kura-kura merah. Dalam bahasa Mandarinnya angku kue. Bentuk kura-kura ini dihasilkan oleh suatu cetakan khusus yang dipakai dalam pembuatan kueku. Kueku ini seringkali disajikan pada saat perayaan-perayaan yang terkait dengan siklus kehidupan seseorang, seperti kelahiran atau ulang tahun. Dalam budaya Tiongkok, kura-kura dianggap sebagai simbol kesehatan, umur panjang, dan kemakmuran. Sedangkan warna merah dipahami sebagai tanda keberuntungan. Oleh karena itu, bila kue ini disajikan pada saat perayaan-perayaan tadi, maka ada harapan bahwa seseorang yang sedang dirayakan siklus kehidupannya dan juga mereka yang menyantap kueku itu dapat memperoleh kesehatan yang baik, umur panjang, kemakmuran, dan lain-lain. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti memiliki pengharapan yang baik atas kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, dan negaranya. Harapan yang disampaikan kepada Tuhan senantiasa merupakan doa supaya situasi dan kondisi di waktu mendatang akan lebih baik dari hari ini. Ini juga yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud juga memiliki pengharapan yang sama. Meskipun Daud merupakan seorang raja yang berhasil menjadikan Israel sebagai kerajaan yang besar dan disegani, namun ia sadar betul bahwa masa hidupnya itu berlalu begitu cepat, secepat angin yang berlalu. Ia sadar bahwa ia tidak akan memimpin Israel terus-menerus. Israel membutuhkan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Itu sebabnya ia berdoa dan berharap bahwa anak laki-laki dan anak-anak perempuan Israel menjadi tulang punggung bangsa. Dalam doanya, Daud berkata, "Kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh subur pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana." Dalam doanya ini, Daud memohon agar kaum muda, baik lelaki maupun perempuan, akan menjadi generasi pengganti yang kuat, dan generasi ini diberkati juga secara ekonomi. Bila semua permohonannya ini dikabulkan oleh Tuhan, maka tentunya kebaikan dan berkat yang diperoleh para lelaki dan perempuan muda itu akan berdampak juga bagi kebaikan dan kemakmuran bangsa. Sebagai bagian dari keluarga, maka harapan yang besar agar kaum muda benar-benar dapat bertumbuh, berkembang, dan berproses dengan baik, sehingga dapat menjadi pribadi yang tangguh seperti pohon yang besar dan tiang-tiang penjuru. Harapan tersebut akan dapat terwujud bila setiap orang juga terlibat dengan serius
untuk mendukung proses penyiapan dan pembentukan kaum muda. Dan tentunya harapan itu hanya akan menjadi impian kosong apabila tidak diupayakan dan tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Pada satu pihak, orang tua memberikan kesempatan yang baik bagi pertumbuhan dan penyiapan kaum muda. Dan di pihak lain, kaum muda juga bersedia untuk menjawab tantangan pembentukan dan penyiapan tadi. Saudaraku, kiranya sajian kueku hari ini mengingatkan kita bahwa harapan terkait dengan kesehatan yang baik, umur panjang, dan kemakmuran itu bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan dapat berdampak bagi banyak orang, khususnya bagi kaum muda yang akan menjadi para pemimpin di waktu mendatang. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu agar kesejahteraan yang kami peroleh sebagai berkat-Mu dapat kami salurkan juga kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain dapat melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami dan juga dapat mengenal-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.